vaksinasi COVID-19. Kenapa? Karena tujuannya untuk membuat antibodi atau sistem kekebalan tubuh kita terhadap COVID ini muncul. Nah, jadi kenapa kita harus melakukan vaksinasi? Karena kita lihat di berita, ya kita lihat kondisi sekarang pandemi COVID ini memang belum berakhir, dan salah satu cara untuk membantu mengakhiri dari pandemi COVID ini, salah satu metodenya yaitu adalah dengan vaksinasi COVID-19, walaupun masih banyak cara lain. Benar ya Dokter Abi ya? Ya, saya setuju dengan Dokter Iksan. Kenapa kita harus divaksin? Ya harus, karena kenapa? Menangkal atau menanggulangi COVID-19 ini ya tidak hanya dengan protokol 3M, ternyata itu tidak cukup. Ternyata tubuh kita pun juga harus dipersenjatai. Ya, dipersenjatai ya dengan apa? Ya tadi membentuk suatu antibodi terhadap si vaksin ini. Ya gimana caranya? Ya antibodinya ya dari vaksin disuntikan kepada kita, nanti akan melakukan membentuk suatu antibodinya. Nah, antibodi itulah yang dipakai untuk, kalau kita bilang bukan menangkal ya, tapi mengurangilah dampak dari paparan virus kalau kita kena si COVID-19. Untuk efek samping vaksin COVID itu sudah diteliti dan sudah melewati BPOM ya, BPOM. Jadi untuk keamanan memang sudah dipastikan itu aman untuk tubuh kita, dan efek samping pun diteliti tidak ada efek samping yang serius ya. Jadi ada istilahnya dengan namanya kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah itu sebenarnya hanya yang non serius, yang tidak serius. Jadi mungkin seperti vaksin biasa ya. Jadi efek sampingnya mungkin ada demam pasca vaksinasi, atau ada bengkak atau merah di lokasi penyuntikan. Mungkin itu saja. Jadi tidak perlu khawatir ya Dok ya. Suatu efek apapun itu, mau obat, mau vaksin, ataupun apa yang masuk ke dalam tubuh kita, semuanya punya efek dan semuanya tergantung dari kita masing-masing. Respon tubuh kita tuh punya. Nah, vaksin saat masuk ke tubuh orang itu punya respon masing-masing, kita nggak tahu. Nah, tapi apakah efek samping itu ada? Ada. Tapi adanya itu bukan menjadi, kalau kita bilang, ketakutan ya, karena efek sampingnya setelah diteliti ya efek samping yang seperti biasanya vaksin diberikan ya, biasanya mungkin ada meriang, badan pegal, terus biasanya pusing, ataupun bisa aja ada yang paling berat kalau tidak namanya shock anafilaktik. Cuma tidak usah takut, kami pun sudah mempersiapkannya, dalam artian pasti ada pemantauannya saat kita lakukan pemberian vaksin. Jadi orang-orang atau sasaran yang memang harus dilakukan vaksinasi COVID ini yang pertama ya, itu adalah yang pertama adalah petugas ya, baik tenaga kesehatan maupun yang penunjang ya, yang berada di fasilitas kesehatan. Kemudian petugas pelayanan publik seperti TNI Polri ya, petugas di bagian transportasi dan yang lain ya, kemudian masyarakat ya. Nah, terus kategori apa aja sih yang mungkin tidak termasuk di dalam sasaran vaksinasi COVID? Nah, yang pertama adalah memang yang sudah terpapar COVID, karena memang itu sudah terbentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh terhadap virus COVID itu sendiri ya. Kemudian orang-orang seperti ibu hamil ya, kemudian lansia ya, itu juga lansia juga mungkin nanti ada syarat khusus tertentu, mungkin apakah bisa. Tapi ternyata orang-orang yang memiliki penyakit komorbid atau penyakit penyerta ya, itu belum tentu tidak bisa divaksinasi COVID. Nah, contohnya nih, ada syarat dan ketentuan khusus yang berlaku, misalnya hipertensi atau tekanan darah tinggi ya, itu masih bisa divaksin kalau tekanan darahnya terkontrol ya. Kemudian penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, itu juga kadar gulanya kalau terkontrol ya, kita mengontrolnya dengan
dengan ada yang namanya parameter HbA1c. Kalau itu bagus ya itu bisa dilakukan vaksin. Kemudian penyakit TB pun atau HIV misalnya itu bisa ya. Nah, jadi kalau penyakit TB sudah berobat lebih dari 2 minggu bisa berobat TB ya, itu bisa dilakukan vaksin. Jadi nggak semuanya memang yang punya komorbid itu tidak bisa divaksinasi COVID ya. Mungkin dokter Adi mau menambahkan? Betul kata dokter Iksan, semuanya sudah dijelaskan. Yang penting adalah masyarakat nggak usah takut terkait masalah vaksin. Apakah saya dapat, apa saya enggak, saya mau atau saya enggak. Semuanya sudah ada kriterianya, dan nanti pun saat warga datang untuk dilakukan vaksin, kita juga tetap akan melakukan screening. Ya dok ya, Betul. kita screening walaupun saat itu dia memang terdaftar untuk divaksin, tapi saat datang kita screening, ternyata pas di screening dalam keadaan yang tidak fit, ya kita buat kan. Jadi masyarakat bisa nanti mendapatkan penjelasan dari bacaan-bacaan yang terkait tentang apa aja sih yang nggak boleh, tapi itu perlu penjelasan dan juga dari tenaga kesehatan yang memang sudah di bidangnya. Jadi bukan benar kata dokter Iksan, bukan berarti TB nggak bisa dikasih, bisa. HIV bukan berarti HIV nggak bisa dikasih, bisa. Tapi ada kriteria khusus dan itu perlu dikonsultasikan kepada dokter. Dari Puskesmas Kecamatan Penjaringan ya, kita siap ya untuk menjadi tempat ya, lokasi ya, baik itu nanti lokasinya, kemudian tenaga kesehatan, tenaga vaksinatornya siap untuk melakukan vaksinasi COVID-19, siap melakukan ini tugas amanah ya dari pemerintah ya. Ya jadi baik itu nanti kita lokasi juga kita sudah ada perencanaan ya untuk lokasi penyuntikan untuk vaksinasi COVID itu sendiri, pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID. Kemudian tenaga kesehatan juga sudah banyak nakes ya, baik itu dokter, perawat bidang atau yang lain yang sudah dilatih untuk menjadi vaksinator. Jadi ada ya. Betul. Kami dari Pusat Kecamatan Penjaringan siap untuk bisa melakukan kegiatan program vaksinasi COVID. Dimanapun tugas utama kita adalah untuk mensejahterakan masyarakat di bidang kesehatan. Jadi vaksin ini penting untuk kita semua, penting untuk generasi yang ke depan. Jadi kami siap untuk melaksanakan dan menyelenggarakan dan mensukseskan program vaksin COVID-19. Ya, mungkin untuk warga atau masyarakat Indonesia ya, khususnya di warga Kecamatan Penjaringan ya, yang ada di sekitar kami ya, itu diharapkan agar tidak termakan dengan isu-isu di luar sana yang memang istilahnya memang banyak pro kontra untuk vaksinasi COVID ini ya. Tapi mungkin kita juga harus memilah mana sumber yang valid, mana yang tidak ya. Jadi tadi sudah dijelaskan ya di awal bahwa vaksin ini memang sudah aman, sudah melewati BPOM ya. Jadi untuk keamanannya itu sudah dijamin aman ya. Kami harapkan sih bisa untuk patuh ya untuk melakukan vaksin jika memang sudah ditunjuk ya, sudah terdaftar NIK-nya untuk melakukan vaksin ya, dapat melakukan vaksin di tempat-tempat yang sudah ditentukan seperti itu ya. Kita sih berharap warga masyarakat Indonesia itu jangan panik, jangan takut, terus kita mencarilah sumber-sumber yang benar-benar valid untuk kita bisa percayai tentang apa itu vaksin, terus bagaimana itu vaksin, apa cara kerjanya ke siapa, dan masyarakat sudah bisa banyak mencari. Dan kalaupun masyarakat bingung, masyarakat bisa datang ke kami sebagai puskesmas untuk bisa melakukan penjelasan tentang apa itu vaksin yang akan diberikan kepada kita semua. Jadi intinya jangan masyarakat itu terbawa akan hal-hal yang kita belum tahu apa yang akan terjadi di depan nanti.
pasti adalah kita berusaha untuk mendukung, untuk bisa mendukung bagaimana kita bisa menanggulangi atau bahkan menyelesaikan masalah. Untuk sistem rujukan COVID ya di Puskesmas Kecamatan Penjaringan saat ini, mungkinnya ahlinya Dr. Abi nih sebagai tim ketua tim COVID. Jadi memang situasi terkini memang rujukan baik itu rumah sakit ya, rujukan COVID, wisma atlet ya, kemudian tempat isolasi khusus seperti hotel ataupun wisma ya. Saat ini memang sedang full-nya nih ya. Dan itu sistemnya itu sebenarnya mungkin masyarakat juga harus tahu ya. Jadi tidak bisa langsung ujuk-ujuk gitu datang ke tempat isolasi khusus, tapi memang harus melalui kita. Untuk masalah bagaimana pasien bisa dirujuk karena dia terkonfirmasi ataupun dia terkonfirmasi dengan gejala, sistemnya sudah ada memang. Jadi diperkenankan semua warga yang terkonfirmasi bisa melaporkan ke puskesmas. Dari pelaporan tersebut, data tersebut kita akan melakukan rekapan. Nah, dari rekapan itu nanti akan dibagi ke tim kami. Nanti tim itu akan melakukan hubungan langsung komunikasi ya, by phone ya. Biasanya mereka pasti tugasnya pertama melakukan tracing ya, tracing ya, betul. Dari tracing tersebut, tracing kontak itu yang kita cari. Habis itu dari tracing kontak baru kita mencari tempat isolasi yang memang cukup untuk pasien-pasien yang ingin kita bawa, dan itu pun ada kriterianya karena ada yang bergejala dan tidak bergejala. Tapi ingat, ada beberapa kriterianya yang memang sekarang itu kenapa sih kalau warga melihatnya ini sulit gitu ya? Apa kita yang mempersulit atau ternyata memang sulit gitu ya? Kesannya kayak kita mempersulit ya, padahal enggak ya, itu tidak kita persulit ya. Cuma memang bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat bagaimana lonjakan kasus terakhir di bulan Desember ya, yang sampai di awal Januari lonjakannya begitu hebatnya, terutama di DKI Jakarta, yang menyebabkan kapasitas tampungan baik itu rumah sakit, hotel, wisma yang telah disediakan pun ternyata tidak menampung. Jadi itulah kenapa beberapa akhir pekan ini kok kenapa agak sulit, kenapa lama ya, karena ya ibaratnya kita nih mau merujuk, kita merujuk itu nggak bisa asal antar ya kan ya. Saat kita mau memastikan ini pasien akan dirujuk, kita pun akan pastikan tempat yang tepat untuk si pasien tersebut. Nah, tempat yang akan kita hubungi pun mereka perlu mengkonfirmasi benar nggak gejalanya, benar nggak keluhannya, benar nggak keadaannya dia saat itu. Karena apa? Untuk disediakan ruangan yang tepat juga untuk si pasien tersebut. Tapi kenyataannya adalah lonjakan kasusnya banyak, pasien yang bergejala pun banyak, pasien yang tidak bergejala pun banyak. Oleh karenanya, makanya kadang jadinya kalau kita sebut namanya stagnan. Jadi di rumah sakitnya jadi stuck, di wismanya stuck, di hotelnya stuck. Tapi inilah yang penting, yang kita harus ingatkan lagi Dokter Ihsan ke warga, ke masyarakat, yaitu adalah tetap jaga protokol 3M-nya ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu cara satu-satunya untuk kita tidak terpapar. Ingat ya, vaksin itu bukan berarti setelah masyarakat divaksin, bukan berarti dia tidak bisa terpapar. Ingat ya, jadi jangan karena setelah divaksin terus kita mau pakai masker, nggak jaga protokol. Enggak, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Dr. Abimanyu dari Puskesmas Kecamatan Penjaringan. Saya Kasapel UKP di Puskesmas Kecamatan Penjaringan, sekaligus Ketua COVID-19. Ingin menyampaikan, kami dari Puskesmas Kecamatan Penjaringan siap mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Saya Dr. Ihsan dari Puskesmas Kecamatan Penjaringan sebagai penanggung jawab pencegahan dan pengendalian penyakit P2P Puskesmas Kecamatan Penjaringan. Ya,
kami dari Puskesmas Kedapatan Jaringan siap untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19.